Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bun, senang banget masih bisa berbagi kegiatanku sehari-hari. Dan alhamdulillahnya itu ini tuh kami perjalanan mau ke rumah sahabat aku. Ini tuh kota Stabat ya bun. Dan gak terasa juga udah nyampe tuh di depan rumahnya sahabat aku. Dan kalian udah pasti tahu dong, ini tuh sahabat aku yang channel YouTube-nya Zahra dan Zayan. Dan alhamdulillahnya itu masih dikasih kesehatan dan kesempatan buat ketemu dan kolaps bareng. Dan ini tuh rencananya kami mau masak-masak. Wah seru dong masak sama-sama. Dan ini tuh sahabat aku udah nuangin minyak gorengnya ke dalam wajan. Lanjut kita tuh mau masak ayam KFC atau ayam crispy ya gitu ya bun. Dan ini tuh udah ada ayam setengah kilo, ada tepung setengah kilo, dan ada wadah kosong ya. Ada ladaku dan royco. Ini tuh ada baking powder, soda kue, atau ini tuh juga ada air ya bun, dan saringannya. Dan ini tuh ada sasa. Dan ini juga ada sendok makan dan sendok teh. Lanjut, ini tuh sahabat aku mau nuangin si tepungnya ke dalam wadah. Mau dikasih semuanya ya, seseningnya gitu ya bun. Mau dikasih bumbu-bumbu racikannya gitu. Ini tuh katanya royconya itu 1 sendok makan atau 1 bungkus gitu ya bun, dituangin ke dalam tepung tadi biar nanti rasanya itu lebih gurih. Ini tuh resepnya dari dia sendiri ya, tapi rasanya tuh enak banget ya bun. Ini tuh aku baru nyobain, aku nggak pernah tahu ya caranya itu kayak gini buat tepung si ayam crispy. Jadi kan nambah ilmu ya, ada untungnya kolaps begini ya. Dan ini tuh dimasukin juga sasa ke dalam tepung tadi, itu setara dengan setengah sendok makan ya gitu ya bun, atau 1 sendok teh. Dan lanjut ini tuh masukin si baking sodanya ke dalam tepungnya juga. Ini tuh setara juga 1 sendok teh gitu ya bun, atau sesuai selera bunda aja sih. Ini tuh ukuran untuk setengah kilo. Kalau misalnya mau buat 1 kilo ya udah 2 kali tepung ini ya, 2 kali resepnya gitu ya bun. Dan ini tuh ladanya juga dimasukin secukupnya juga gitu ya bun. Lanjut, kalau misalnya udah kayak gini itu tepungnya tinggal diaduk-aduk aja biar merata, biar nanti itu rasanya nggak numpuk-numpuk gitu ya bun. Kalau misalnya numpuk-numpuk juga nggak enak ya, tapi kalau udah diaduk-aduk begini tuh pasti udah merata. Dan nggak terasa juga ya bun udah diaduk-aduk. Ini tuh lanjut sahabat aku mau tepung-tepungin si ayamnya ini. Kalau aku tuh memang nggak tahu ya bun. Jadi di sini tuh kami benar-benar aku tuh benar-benar ngikutin dia gitu ya. Gini gimana beb, ini gimana beb gitu ya bun. Ya begitulah untungnya punya teman yang pinter masak, jadi kita tahu cara dan triknya gitu ya bun. Sebelumnya aku kalau masak tepung kayak gini itu ya ada tepung basah dan tepung kering ya bun. Ternyata begini caranya. Ini tuh udah ditabur-taburin sama tepung keringnya. Lanjut masukin ke wadah yang air tadi ya bun, dan saringan. Itu airnya air biasa aja. Lanjut penepungan lagi. Ini tuh 3 kali penepungan dan 2 kali rendaman gitu ya bun. Dan katanya, kata sahabat aku, jangan dipegang beb ayamnya, katanya gitu ya, biar keriting-keritingnya itu enggak bantet.
Jadi yang dipegang itu tepung-tepungnya aja gitu ya bun. Ini tuh udah proses yang keduanya. Udah direndam air gini, langsung kita masukin lagi ke tepung keringnya. Begitu-begitu aja ya bun, sampai 3 kali gitu ya bun. Perendamannya 2 kali, penepungannya 3 kali. Dan kalau udah kayak gini itu udah kelihatan banget ya keriting kriwul-kriwulnya gitu ya. Dan ini tuh lanjut mau aku goreng sampai ini tuh kadang kami keriuhan gitu ya bun, mana yang mau masak, mana yang mau menggosip gitu ya. Karena memang udah lama banget aku nggak ketemu sama Bunda Zahra dan Zayan, ini udah lama banget ya. Dan ini tuh langsung aja aku masukin ke minyak panas. Ini tuh panas banget ya bun minyaknya. Terus minyaknya juga harus banyak karena dia harus tenggelam semua gitu ya bun. Lanjut apinya tuh langsung dikecilin biar matengnya merata gitu ya. Ini tuh aku balik-balik dulu biar matengnya itu sama semua gitu ya bun, enak gurih gitu ya. Dan ini tuh aku mau coba buat si ayam tepungnya tadi biar tahu gitu ya nanti kalau bikin di rumah tuh kayak gini gitu ya bun, jadi kan enak ya. Jadi aku tuh coba juga, ternyata lebih enak gini sih ya bun. Memang dia kriwul-kriwul gitu, keritingnya itu bagus, banyak. Kadang tuh kan resepnya gimana ya, rupanya kayak gini ya resepnya. Dan aku sambil inget-ingetin ya bun, catet-catet di otaknya aku biar kecatet gitu ya. Jadi nanti kalau mau bikin nggak nanya-nanya lagi. Ini tuh aku lagi yang buatin ini tuh yang terakhir ya bun. Dan yang tadi udah digoreng itu udah mateng. Wah bagus banget ya bun, kriwul-kriwulnya itu nyata, garing gitu ya. Lanjut ini tuh sahabat aku mau masukin ke minyaknya yang udah ditepungin tadi. Karena sesinya udah selesai gitu ya. Jadi ini tuh aku beres-beresin semuanya. Jadi tepung-tepung yang di sini tuh aku elapin, sementara Bunda Zahra dan Zayan tuh tadi entah ngapain gitu ya. Beres-beresin juga, aku beres-beresin di sini gitu ya. Kita tuh harus saling membantu ya. Dan ini tuh lanjut mau masak pakcoy katanya gitu ya bun. Aku tuh sebenarnya nggak tahu, bukan nggak tahu tapi nggak pernah masak ini. Emang nggak pernah masak ini ya bun. Jadi ya udah deh. Kata dia ini enak banget loh beb, ya udah kita liatin aja. Kata dia udah kamu aja yang masak biar tahu gitu ya, biar nanti bisa tahu resepnya katanya gitu. Ya udah deh. Ini tuh cuman kayak pakai bumbunya cuman bawang putih aja ya bun. Bawang putihnya juga dirajang halus-halus sama sahabat aku. Dan ini tuh sedikit cerita ya bun. Ini tuh sahabat aku dari dulu sebenarnya, dari masa gadis waktu kos-kosan gitu ya bun. Jadi jangan ada yang heran bingung kenapa bisa collab bareng Zahra dan Zayan gitu ya. Karena memang kita tuh sahabatan gitu, dan tiba-tiba juga kita punya channel YouTube gitu ya bun. Ya udah deh, kan seru banget tuh ya. Dan ini tuh tadi aku lanjut ya bun, kata dia tuangin minyak aja beb ke airnya kata dia gitu. Ya udah deh aku ikutin aja ya bun masaknya. Aku pun sebenarnya bingung masaknya gimana. Terus aku bilang ini direbus aja, udah lihat aja nanti katanya gitu. Ya udah deh, ini tuh pakcoynya aku langsung rebus, langsung masukin ke panci yang udah mendidih tadi. Ternyata dimasukin minyak ya bun tadi tuh. Dan ini tuh dia balik-balikin si ayamnya tadi biar matengnya merata. Dan gak terasa ya udah mau selesai aja, ayamnya udah mau mateng. Dan si pakcoynya tadi aku tuangin dulu ya bun, mau ditiriskan gitu ya. Lanjut penumisan. Ini tuh sahabat aku yang numis ya, tumis bawang putihnya. Karena bumbunya cuman memang bawang putih dan ada kecap-kecapan gitu ya bun. Dan ini tuh bawang putihnya tumis sampai harum, sampai wangi banget. Lanjut masukin air secukupnya. Dan ini tuh sahabat aku masukin minyak wijen. Dan lanjut saus tiram.
tinggal koreksi rasa ya bun, diaduk-aduk dulu. Jadi kalau udah diaduk-aduk begini tinggal dikoreksi rasanya udah pas atau belum, atau kurang garam atau gimana gitu ya bun, sesuai selera kita aja. Ini tuh kata dia udah pas, jadi ya udah deh paconya itu tinggal aku tata, tinggal aku rapiin di dalam piring ini ya bun. Nanti kalau udah rapi, udah cantik gitu ya, seperti orangnya. Lanjut, ini tuh mau aku siram-siram. Udah ditata rapi, lanjut siram kuahnya gitu ya bun. Ini tuh kuah bawang putihnya tadi, wah mantul banget ya bun. Udah selesai semuanya. Lanjut aku ambil piring dulu buat tatain si mau wadahin si timun sama lalapan kol ya bun. Ini tuh sambil aku yang buatin ini, si sahabat aku itu mau beres-beres, mau letakin yang nggak perlu gitu ya. Jadi kayak lebih ringan gitu kerjaannya gitu ya bun. Dan ini tuh aku wadahin kolnya juga, katanya itu untuk lalapan juga gitu ya. Ini tuh sahabat aku lagi siapin mau bikin sambal gepreknya. Wah, sambal gepreknya itu menggugah selera banget ya bun, banget banget, karena pakai cabe caplak. Wow, enak banget pasti, karena sahabat aku itu nggak blender ya bun, dia main ulek-ulek aja. Rajin banget memang dia ini. Kalau aku tinggal blender aja ya bun, nggak punya ulekan soalnya. Dan ini tuh aku disuruh kasih garam, terus aku masih nanya-nanya juga, segini beb gitu ya. Karena kan dia yang lebih pintar gitu ya bun, lebih tahu takarannya gitu ya. Oke deh, ini tuh langsung diulek sama dia si sambal gepreknya. Ini tuh mantul banget ya bun. Dia tuh kalau dia masak pasti banyak banget bawang putihnya bun, karena dia suka banget bawang putih. Dan ini tuh udah sesuai selera dia aja. Kalau sesuai selera dia aja itu udah pasti enak banget ya bun. Aku tuh ngikut dan udah pasti nambu-nambu makannya kalau udah selera dia. Karena memang dari dulu itu dia di kosan juga tukang masak gitu ya bun. Dan aku tuh juga tukang makan doang. Karena dia yang paling rajin gitu ya. Ini tuh sambelnya udah ditumis-tumis, sambelnya biar mateng, biar nggak sakit perut ya, karena udah pedes banget. Dan ini tuh sajian kita hari ini. Ini tuh bikin nambuh-nambuh ya bun makannya. Jadi collabnya juga seru banget. Masaknya ketawa-ketawa gitu ya. Dan sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu. Ini tuh sebenarnya Ade Arya udah lapar banget ya bun. Yang mimpin doa juga si kakak Alesa ya. Dan doanya udah selesai, lanjut kita makan karena anak-anak udah pada lapar banget. Arya tuh udah melotot-melototin aku karena dia udah kelaparan. Oke deh, ini tuh aku langsung suapin Ade Aryanya. Ini tuh seru banget ya bun, ternyata collab bareng temen bareng sahabat itu seru dan enak banget gitu ya. Dan buat bunda-bunda yang udah selalu nontonin video aku sampai menit terakhir, aku ucapin banyak terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.